Negara maju yang pendidikannya maju nih, Finlandia dan lain sebagainya, nggak ada satupun menggunakan instrumen militer. Ini Deddy Mulyadi nggak paham ini falsafah. Apa yang bisa dilakukan 6 bulan dengan materi yang belum jelas, belum tapi diuji. Kan belum ada hasilnya juga ya. Berarti anak jadi kelinci percobaan, Bu. Nggak boleh anak jadi kelinci percobaan. Kalau gagal gimana? Ada seorang punya ide membawa ke dalam lingkungan yang kondusif. Lingkungan bela negara, lingkungan yang nasionalisme, cinta tanah air, disiplin, bangun pagi, olahraga dan sebagainya. Apakah itu salah? Itu melibatkan anak dalam militer, itu pidana 5 tahun penjaranya. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Jadi baru-baru ini ada warga Bekasi bernama Adel Setiawan yang melaporkan Kang Deddy Mulyadi alias KDM ke Komnas HAM. Alasannya karena program KDM ini mengirim anak-anak untuk dididik kedisiplinan di barak militer. Dia nggak setuju nih ya, harusnya dididik ke orang tuanya gitu. Tapi bukan karena itu aja yang bikin heboh komentar Pak Adel. Ini malah bikin netizen ramai-ramai sebel teman-teman. Banyak yang ngerasa dia terlalu lebay lah. Bahkan dia dianggap mengganggu program positif dari Kang Deddy Mulyadi buat generasi muda nih ya. Sekarang karena banyak banget anak-anak yang tawuran, anak-anak yang nakal ya. Nah, saya mau nampilin satu produk yang menarik nih. Ya, ini dia produk brand Perla. Wanginya seger, tahan lama, bikin kamu pede sampai malam teman-teman. Jadi nggak hanya pakai parfum saja, coba ini produk Perla. Langsung aja check out linknya ada di deskripsi. Let's go. Laporan ke Komnas HAM ini dia kemarin itu, sosok Pak Adel ya teman-teman. Selaku orang tua murid yang anak saya sekolah di daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai bentuk protes lah atas kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menempatkan anak-anak berperilaku atau bermasalah dengan perilaku ditempatkan di barak militer. Nah, ya itu buktinya anak kamu bermasalah ya Pak Adel. Sampai bisa-bisanya dia masuk ke barak militer, yang artinya kamu nggak bisa mendidik dong Pak Adel ya. Coba kamu mendidik bener, anak kamu nggak bakal masuk ke barak militer. Dan satu lagi, jangan salah paham, ke barak militer itu nggak tiba-tiba cucuk-cucuk ke sana, tapi atas kepersetujuan kamu nih. Kalau kamu nggak setuju ya udah, gitu aja kok repot ya teman-teman. Sehingga dia melaporkan KDM. Tapi saya nggak mau dengerin ini nih, nggak, kurang seru. Tapi tiba-tiba nih ada salah satu stasiun TV itu yang mengundang Pak Adel ini gitu untuk bersuara. Oke, kita dengerin dari stasiun TV aja nih. Negara maju yang pendidikannya maju nih, Finlandia dan lain sebagainya, nggak ada satupun menggunakan instrumen militer. Ini Deddy Mulyadi nggak paham ini falsafah. Jangankan Deddy Mulyadi, ya Pak, jangankan ibu-ibu ini ya, Deddy Mulyadi aja nggak paham tentang falsafah. Jadi saya nggak perlu mendebat ibu ini. Jadi ini kalau pendapat ibu dia begini-begini ya wajar-wajar saja. Tapi kalau alasannya seperti ini, Pak Adel, ini karena anaknya sudah membangkang, susah diatur, tidak bisa lagi dikendalikan, nakalnya udah tidak rasional. Bisa diterima itu, Pak? Tugas orang tua. Coba solusinya menurut tugas Bapak itu gimana? Anak terutama nakal. Anak-anak yang Nih, tawuran. dengar Bu, anak nakal itu ya, anak nakal itu pasti disebabkan oleh lingkungan. Nggak mungkin anak dari lahir sudah ditakdirkan nakal, nggak ada. Anak nakal, bandel dan lain sebagainya itu pasti karena bentukan lingkungan. Lingkungan baik itu medsos, lingkungan di sekitar dan lain sebagainya masuk ke dalam otak dia, ingin diekspresikan tanpa filter dari orang tua. Orang tua dan lingkungan. Jadi sebetulnya kembali kepada orang tua dan lingkungan. Setelah dari barak militer juga kembali ke orang tua kok. Barak militer berapa lama sih? Seminggu, 2 minggu? 2 minggu. Paling 2 minggu, paling lama 6 bulan. Apa yang bisa dilakukan 6 bulan dengan materi yang belum jelas, belum tapi diuji? Kan belum ada hasilnya juga ya. Berarti anak jadi kelinci percobaan, Bu. Nggak boleh anak jadi kelinci percobaan. Kalau gagal gimana? Nggak bisa. Anak kok jadi kelinci percobaan? Ngeri. Itu ada hasilnya dulu. Itu kan bukan buat kelinci percobaan, Pak. Itu kan buat mereka-mereka.
Kita nggak tahu Nah terus kayak negara ini anak yang tawuran, anak yang apa selama ini kemana? Negara ini kemana? Anak-anak yang kan tawuran. Saya bilang tadi negara dan orang tua. Nah negara itu kan identiknya sama pemimpin. Nah mungkin dengan jalannya pemikiran Pak Mulyadi itu sebagai seorang pemimpin, mengatasinya caranya dengan seperti itu, Pak. Kita sepakat. Punya anak pingin yang minat bakatnya tumbuh, anak yang rajin, disiplin dan lain sebagainya. Betul, saya sepakat dengan tujuan itu, tujuan Kak Seto, tujuan Bapak-bapak, tujuan Deddy Mulyadi, ingin membentuk atau membina anak menjadi anak baik, berkarakter, berdaya saing dan lain sebagainya. Tapi caranya jangan pakai militer. Oke. Polisi aja nggak mau kok, karena polisi tahu tuh nggak ada dasar hukumnya, bukan tupoksi, diserahkan ke militer. Kalau kemudian tujuannya baik gitu ya Bu, caranya salah. Kalau misalnya katanya nggak pakai cara militer, dari zaman ke zaman itu SMK itu selalu tawuran dan tawuran. Mana solusinya? Mana solusinya sesalahnya hanya dicatat demokrasi Bapak Ibu. Mana solusi? Tapi di sini dia bilang nih, anak-anak terbentuk tadi karena faktor dari apa? Lingkungan ya, karena faktor lingkungan. Coba mereka dididik di lingkungan yang emang kedisiplinannya sangat tinggi, yaitu di barak militer. Di sana kan kedisiplinannya sangat tinggi, bahkan belajar diatur, tidur diatur, makan diatur, mandi diatur, semua diatur. Nah, gimana kalau anak-anak tersebut kita tempatkan posisinya di bagian yang semuanya serba diatur? Masalahnya kasus tawuran ini udah makin gila ya, teman-teman. Kalian tau lah yang dulu viral apa katak bizer ya, bahkan membangga-banggakan hal-hal tersebut, tawuran ya. Orang-orang yang nonton, anak-anak sekarang udah kayak, wah, lo bisa menghabiskan nyawa seseorang, lo keren. Padahal nyawa orang coy ya. Anak-anak sekarang udah banyak banget kok. Mohon ditampilkan ya kasus-kasus nih ya, siswa-siswa yang tawuran terus menghabiskan anak-anaknya nih, menghabiskan nyawa seseorang. Silahkan nih, ini biar orang nih kebuka. Orang tuanya udah nggak sanggup, kayak gimana lagi coba? Karena kan faktor lingkungan kan. Kalau ngelihat statementnya Pak Adel ini ya, gue jujur sangat-sangat penasaran gitu. Gue ngebayangin ya, anaknya Pak Adel ini pasti anak idaman orang tua banget gitu. Anak yang nurut banget sama orang tua, anak yang tidak pernah membantah apa kata orang tua gitu ya. Boro-boro mau tawuran, berantem, nongkrong-nongkrong, minum-minum beralkohol gitu. Nggak mungkin, nggak mungkin. Bolos sekolah aja nggak mungkin gitu loh, ya kan? Anaknya Pak Adel ya. Pak Adel nggak pengen buka kelas gitu, Pak? Coaching gimana caranya mendidik anak yang baik dan benar gitu. Ya Pak, kalau buka kelas saya mau ikut Pak Adel. Guys, cari tahu guys siapa anaknya Pak Adel. Saya juga penasaran. Baik dan budiman ya. Lingkungannya itu terdidik. Gila, gimana sih cara didiknya Pak Adel ini ya? Sampai tidak perlu lagi apa yang nakal-nakal kita kirim ke rumahnya Pak Adel aja, biar dia yang ngurusin ya. Next. Pendekatan dengan metode barak militer ini menurut saya selaku orang tua salah kaprah. Bapak ini betul kali. Pendidikan anak di barak militer itu salah kaprah. Betul kali Bapak. Salah kaprah. Kenapa baru sekarang diadain? Coba dari dulu. Saya mungkin termasuk yang masuk barak militer. Paling tidak saya bisa belajar disiplin. Paling tidak saya bisa rajin olahraga. Badan saya nggak jadi segede gaban begini karena bisa rajin olahraga. Dan saya bisa belajar banyak hal di sana. Salah kaprah Pak. Kenapa nggak dari dulu? Coba dari dulu. Mungkin saya bisa jadi generasi yang lebih baik gitu loh. Gitu sih Pak. Salah kaprah. Yang salah kaprah Bapak atau programnya. Mending kita masukin aja deh ya Adel ini ke barak militer gitu. Saya juga pusing deh Pak Adel ini ya. Kang Deddy Mulyadi, jangan gitu dong. Masa anak-anak dijadiin kelinci percobaan sih? Tuh kan jadinya Pak Adel Setiawan ikutan komplain. Gimana sih ini Kang Deddy Mulyadi? Masa anak-anak dijadiin kelinci percobaan masukin ke barak militer? Jangan marah-marah dulu, dengerin dulu videonya sampai habis. Gue nggak tahu kalian udah lihat videonya Pak Adel atau belum, tapi kalau yang belum nih, gue tampilin cuplikannya sedikit aja ya. Deddy Mulyadi nggak paham ini falsafah. Jangankan Deddy Mulyadi, jangankan ibu ini ya. Deddy Mulyadi aja nggak paham tentang falsafah. Jadi saya nggak perlu mendebat ibu ini.
Ada hasilnya juga ya. Berarti anak jadi kelinci percobaan, Bu. Nggak boleh anak jadi kelinci percobaan. Aduh, Pak Adel, bentar saya napas dulu ya. Nggak boleh dijadiin kelinci percobaan. Kasih napas, Mbak. Ketahuin nama jerawat saya nih, Pak, yang lagi mateng-matengnya nih, Pak. Kalau Bapak ngomongnya kayak gitu, bawa-bawa kelinci percobaan, berarti selama ini saya dan anak-anak sekolah di Indonesia ini selama ini adalah menjadi kelinci percobaan Mendikbud, Pak. Bisa Bapak bayangkan nggak dulu ya, dulu saya lagi adem ayem nih, Pak, pakai kurtilas nih, Pak, kurikulum 13 gitu, tiba-tiba diganti flip gitu, langsung jadi kurikulum merdeka, Pak. Pusing nggak kita, Pak? Apa kita bukan kelinci percobaan, Pak? Lah kalau bukan kita, anak-anak murid kelinci percobaan, terus siapa? Bapak kan udah nggak sekolah lagi, Pak. Kadang-kadang nih kalau ada orang-orang begini nih, rasanya gue pengen ikutan berdebat gitu, tapi gue sadar diri, gue nggak punya power, gue bukan siapa-siapa, gue cuma rakyat jeletong doang gitu, gue cuma rakyat netizen biasa yang mengkritik pemerintah. Ya kalau gue lagi punya solusi, gue kasih solusi, tapi kalau bisa, kritik itu selalu disertakan dengan solusi atau kritik itu disertakan dengan saran. Padahal dalam hati gue mah ya rasanya gue pengen ikutan berdebat itu di situ itu sama tuh Pak Adel gitu. Terus ya lanjutan videonya itu kan gue cuma sepenggal doang tuh. Di lanjutan videonya gini, kalau gagal gitu katanya Pak Ade, Pak, di dunia ini Pak selalu ada dua kemungkinan, berhasil dan gagal, Pak. Menurut saya kenapa Bapak langsung melihat dari sisi negatifnya gitu, Pak? Kenapa nggak didoain yang baik-baik? Karena ini kan pemerintah sedang bebenah, Pak. Ada baiknya menurut saya ya, Pak. Harusnya didoakan yang baik-baik dulu gitu. Karena ini tujuan program ini, tujuannya baik. Yang selama ini kita tahu, dimana kalau kita memiliki tujuan baik, harusnya akhirnya baik juga. Toh Bapak tahu nggak, anak-anak yang di barak militer itu seneng aja loh, seneng-seneng aja loh, bahagia loh mereka bisa tidur nyenyak, makan kenyang. Bahkan ada banyak anak-anak yang justru mengajukan dirinya untuk dimasukkan ke dalam barak, termasuk saya. Saking aja saya bukan anak-anak sekolah, Pak. Udah gitu ya, Pak, dari zaman bahula, Pak, dari zaman Bapak kecil pun kita semua itu tahu, Pak, kalau namanya karakter anak itu pasti dibentuk dari orang tua dulu yang pertama, dari lingkungan keluarga, habis itu lingkungan sekolah, lingkungan pertemanan, lingkungan les-lesan, lingkungan tetangga, lingkungan ini, lingkungan itu, kita semua tahu, Pak. Nah sekarang solusinya apa, Pak? Bapak jangan cuma ngekritik aja, ya. Bapak itu masuk TV, ya, masuk TV begitu, berdebat dengan rakyat. Ibarat kata ibu-ibu itu kan sebagai kalangan rakyat gitu ya, yang pro terhadap program pendidikan karakter barak militernya Kang Deddy Mulyadi gitu. Ya, solusi dari Bapak apa gitu? Ya, kita tahu gitu kalau anak-anak itu karakternya dari orang tua gitu, dari sekolah, dari lingkungan. Kita tahu solusinya apa? Apa, Pak? Apa? Bahkan di situ Bapak bilang ya, kalau lingkungan itu membentuk karakter seseorang, membentuk karakter si anak. Lah itu kan di barak militer lingkungannya positif, lingkungannya bagus, Pak. Di sana itu mereka dididik, Pak. Dididik supaya disiplin, supaya tidak nakal lagi, ya. Lah itu dikasih lingkungan yang bagus, Pak. Bagus dong harusnya. Kita tahu, Pak, kalau permasalahan-permasalahan ini tuh sudah ada sejak dari dulu, Pak. Sejak dari zaman dulu. Nah, sekarang pemerintah, sekarang Kang Deddy Mulyadi terutama ya, mengambil aksi, mengambil kerja nyata, bagaimana caranya untuk mengubah anak-anak nakal tersebut. Ya dengan cara, solusinya dari Kang Deddy adalah dengan cara masuk barak militer. Lah, solusi dari Pak Adel apa? Kita masyarakat, saya masyarakat biasa butuh solusi, Pak. Kebetulan saya juga punya anak, Pak. Anak saya baru usia 10 tahun, dikit lagi mau remaja, Pak. Dan Bapak tahu kan kalau remaja itu ada kenackalan remaja gitu, Pak. Jadi saya nanya sebagai rakyat dan sebagai seorang ibu gitu, Pak. Gimana solusinya, Pak? Bapak jangan ngebandingin negara Indonesia sama negara-negara maju lainnya, apalagi Finlandia, Pak. Menurut saya, dari SDM-nya aja udah jelas beda, Pak. Di sini, Pak, ada CCTV aja. Mereka manusia, rakyat-rakyat itu nggak takut, Pak. Di sini, Pak, di Indonesia, kita menegur anak dengan cara baik-baik. Anaknya ngejawab, Pak. Anaknya ngebangkang, Pak. Gimana? Balik lagi, Pak, seperti yang saya bilang di konten saya yang sebelumnya. Ya, jangan hanya teori, Pak. Praktek dan solusinya seperti apa? Kalau Bapak ngomongnya begitu berdasarkan teori, ya Bapak sama aja kayak anggota dewan yang kemarin saya kontenin, Pak. Ngomongin CCTV ya. Ya, bahkan banyak pelaku perampokan, pengambilan itu anak-anak di bawah umur ya, teman-teman. Aduh, CCTV-nya bisa dimaling. Saya juga bingung nih di Konoha ini. Orang mah takut ada CCTV. CCTV-nya dimaling. Entah buat apa itu CCTV ya. Nah, ngomongin lagi satu lagi, ngomongin tentang hal kelinci percobaan. Bener banget nih. Kita udah dari dulu, teman-teman, itu udah jadi sebagai kelinci percobaan. Salah satunya saya. Kita kan pindah kurikulum itu dadakan ya. Tiba-tiba kurikulumnya berubah. Ya mau nggak mau kita harus menyesuaikan. Yang dipermasalahkan ini bukan anak-anak yang baik-baik ya masuk ke barak militer. Cuma kan anak-anak nakal. Solusi anak nakal itu gimana loh, Pak Adel? Apa kita bawa ke rumah Pak Adel aja, teman-teman? Biar dia yang ngurusin. Kang Deddy Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM karena program pelatihan anak di barak militer oleh TNI. Abaikan saja orang itu, Kang Deddy. Mungkin pengen viral. Bahwa ini adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bukan untuk anak sebentar. Atau bukan kepentingan untuk terbaik gubernur dan orang tua. Ya, bukan untuk itu. Ada seorang punya ide membawa ke dalam lingkungan yang kondusif. Lingkungan bela negara, lingkungan yang nasionalisme, cinta tanah air, disiplin, bangun pagi, olahraga dan sebagainya. Apakah itu salah? Itu melibatkan anak dalam militer, itu pidana 5 tahun penjaranya.
Iya, Nah kalau ini unsurnya dikhawatirkan, makanya saya bilang laporan ke Komnas HAM itu dikhawatirkan terbuka peluang yang sangat luas terjadi HAM memiliterisasikan pendidikan. Militer itu bukan menjadi tujuan, ya, terkait dengan pembinaan terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus, karena tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur itu. Ini Pak Adel Setiawan ini jago banget loh, hebat banget ini. Aku yakin dia mendidik anak pasti luar biasa. Karena apa? Kelihatan ya dari etika berbicaranya bersanding dengan Kak Seto ya di TV itu, etikanya luar biasa. Dia suka banget membantah ya, Kak Seto lagi ngomong udah dibilang sebentar ya, sebentar saya menjelaskan dulu ya, opininya lagi dikeluarkan Kak Seto. Ini dibantah, dipotong terus gitu. Itu kan etika Pak Adel Setiawan canggih punya. Tapi aku yakin ya kalau soal mendidik anak, membina anak, pasti Kang Onu Surono sama Pak Adel Setiawan ini pasti panutan punya. Mereka udah cocok gabung di satu partai lah. Mungkin Pak Adel Setiawan bisa masuk PDIP ya, dibandingkan dengan Kak Seto sama Kang Deddy Mulyadi, tahu apalah tentang anak-anak. Gak ada yang tahu, mereka yang paling jago ya kan, katanya melibatkan anak dalam militer. Emang anak-anak ini kirim ke Papua, dikirim ke wilayah perbatasan. Di sana cuman dilatih, Bos. Ngomong apa sih ente ini? Tapi aku masih terkagum-kagum dan sangat salut sama Pak Adel Setiawan karena dia mau bersusah-susah untuk khawatir, ya. Walaupun anaknya nggak ada di barak militer itu, tapi dia khawatir terhadap anak-anak orang lain. Dan yang kayak Pak Adel Setiawan ini harus dirangkul oleh Kang Deddy Mulyadi, ya, agar menjawab semua kekhawatiran dia itu. Jadi Pak Adel Setiawan ini harus dikasih jabatan ya oleh Kang Deddy, yaitu jabatannya Panglima. Biasanya Pangdam, Pangkostrat ya, ini dia Pangwas. Panglima pengawasan anak di barak militer. Nah, cocok kan? Siapa yang setuju? Saya lihat-lihat Pak Adel ini pengen gantiin KDM nih. Mau nyalon gubernur ya dia kayaknya. Aduh, Pak Adel ya, berani berdebat cuma gak ada isinya gitu. Ibaratkan tong kosong ya, nyaring bunyinya seperti inilah Pak Adel ya. Gosipnya si Adel Setiawan tim ses Calegub lawan KDM. Kita satu pemikiran dong. Jangan-jangan ya. Gimana teman-teman setelah kita nonton konten Pak Adel ini? Langsung aja komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk lakukan check out brand Perla ini. Ini bisa kalian semprot ke, nggak hanya ke baju tapi ke badan kalian. Saya undur di dulu. Kalau udah salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa check out brand Perla. Bye bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.